Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, fa'angulu ila hadratin nabil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al jannata ma'wahum wa bi barakatihim wa rahmatihim. Iftah qulubana butuhan arifin, iftah qulubana butuhan arifin. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu was-sadisu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin itu sudah dimaknai tapi belum dijelaskan, yaitu adab atau etika puasa yang kelima dan yang keenam, yaitu ta'jilul fitri, mempercepat buka. Jadi begitu yakin matahari sudah huruf, matahari sudah terbenam, matahari sudah surup kalau bahasa Jawanya, maka segera berbuka. Nah, untuk yang dijadikan bukanya seperti sudah dijelaskan kemarin, yaitu kurma kalau ada. Kalau tidak ada yang manisan. Kalau ada lagi air. Jadi kita sunnah ta'jilul fitri, segera berbuka puasa. Ini berdasarkan hadis Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia selalu dalam keadaan baik, selalu berstatus baik menurut Allah selama mereka mempercepat puasa. Di sini dialasi li'anna ta'jilahu ba'da tayakkunil ghurubi min sunanil mursalin faman hafaza 'alaihi takhallaqa bi akhlaqihim wa li'anna fihi mukhalafata ahlil kitab fi ta'khirihim ila ishtibaqin nujum. Jadi ini murni mengikuti perilakunya para utusan. Jadi mempercepat buka, bersegera berbuka puasa itu merupakan tindak lakunya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti barang siapa yang menjalankan perbuatan ini, yaitu perbuatan ta'jilul fitri, berarti dia telah berakhlak sesuai dengan akhlaknya para utusan, sesuai akhlaknya para nabi. Di samping itu, ta'jilul fitri supaya berbeda
dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab baik Nasara maupun Yahudi itu kalau buka puasa itu akhir-akhir. Akhir-akhir. Nah, untuk berbeda dengan mereka, kita harus bersegera berbuka puasa. Dan kalau demikian, faman khalafahum wattaba'a sunnata lam yazal bi khairin. Barang siapa yang mengingkari ataupun berbeda dengan mereka ahli kitab baik Nasara maupun Yahudi, maka dan mengikuti sunnah para utusan, lam yazal bi khairin, maka dia selalu berstatus baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian tetap sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita mengakhirkan berbuka puasa dulu, adzan dulu, sholat maghrib dulu, nggak apa-apa. Tapi awas, selama tidak meyakini bahwa mengakhirkan berbuka itu sunnah apalagi wajib. Jadi boleh kita mengakhirkan berbuka puasa, tapi jangan sampai terbersit dalam hati bahkan yakin bahwa mengakhirkan berbuka puasa itu sebagai bentuk sunnah atau bahkan wajib. Jangan. Jadi kalau kita takjilul fitri berarti kita mengikuti jalan para utusan. Dan barang siapa mengikuti perilakunya para utusan, berarti dia telah berakhlak sesuai dengan akhlaknya para utusan. Perlu diketahui bahwa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah at-thoriq al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan barang siapa keluar dari jalan ibadah Nabi Muhammad, awas ya, ibadah lo ya, jalan ibadah, sama-sama ibadah tapi caranya berbeda, ya, maka dia termasuk golongan orang sesat. Ibadahnya sama, tapi caranya berbeda, maka dia termasuk orang sesat. Ini sesuai yang ada dalam kitab Faidul Qadir. Terus kesunahan etika puasa lagi adalah mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan sahur, ya kan sahur, waktu sahur kan misal mulai dari jam 3, bisa jam setengah 4, bisa jam 4. Misal imsaknya jam 4 20 misal imsaknya. Ya maka maksud daripada takhirus sahur adalah kita sahur pada jam 3:40 misal, ataupun jam 4 lah. Ya, itu namanya takhirus sahur. Ya, artinya kita mendekati imsak itu adalah takhirus sahur. Ini sesuai dengan sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Ini dalil sahurnya saja ya. Jadi dalil sahurnya tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Lah, untuk dalil ataupun hadis yang menjelaskan bahwa sahurnya diakhirkan, karena ashabu Muhammadin, ini hadis yang diungkapkan oleh Amr bin Maimun, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'ahum sahuran. Ya. Dulu
para sahabatnya Nabi Muhammad itu mempercepat sahur, mempercepat buka dan memperlambat sahur atau mengakhirkan sahur. Jadi ada dasarnya. Dasarnya. Perlu diketahui jangan sampai kita tidak sahur. Ya bukan apa ya, ya boleh-boleh saja, tapi maksudnya sunnah banget sahur itu. Seperti tadi tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah karena sahur itu ada berkahnya atau ada ganjarannya. Nah, makanya istilah berkah ini banyak sekali artinya. Ada yang menafsirkan berkah itu ya al-ajru wal muradu bil barokati al-ajru. Ya. Wal muradu bil barokati al-ajru. Atau yang dimaksud dengan barokah adalah at-taqawwiyu ala saumi. Jadi ketika kita sahur, maka secara otomatis kita mampu dan kuat untuk berpuasa. Nah, makanya walil barokati fis sahuri jihatun kattaqawi wan nasyati wal im bisati dzakarahu ba'duhum. Ya. Jadi dalam sisi sahur itu terdapat banyak pandangan. Misal kekuatan untuk berpuasa, semangat untuk berpuasa, seneng untuk berpuasa, lah itu sahur. Makanya ada yang mengatakan sekalipun kil dalam kitab Buhya di sana dijelaskan, misal orang belum niat puasa, tapi dia sahur puasa, nggak niatnya. Ini menurut yang ada dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin di sana sah sekalipun tidak niat, tanpa memandang apa niat puasa di awal itu yang mengikuti anjuran dari Imam Subki untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik. Di luar itu, di sana dijelaskan barang siapa meninggalkan niat puasa tapi dia sahur, puasanya sah. Kenapa? Sebab secara otomatis ketika dia niatnya sahur, yang namanya sahur berarti itu untuk berpuasa. Maka secara ya seperti makmum itu, ya seperti makmum nduwil imam, ya ikut secara otomatis sekalipun imam tidak niat, karena makmum sudah i'anah, berarti secara otomatis dia menjadi imam. Lah ini kemiripan sedikit saja. Nah, makanya sahur sekalipun sahur itu sunnah. Fa inna fis sahuri barakatuh. Lah kenapa disunahkan sahur itu di akhir-akhir? Wa inna ma ukhira as-sahuru li taqwa bi 'ala as-sawmi kay la yujhidahu as-sawmu fa yuqidahu an katsir min at-ta'at wa qad kana baina sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina sholati qadru 50 ayat. Kenapa sahur itu sunahnya akhir? Karena li taqwa, supaya ketika besoknya puasanya itu kuat, ya. Artinya kalau tidak kuat kan begini akhirnya, payah badan. Kalau badan payah, lemes, dedes, tidur terus, ibadahnya sulit. Bahkan nanti lalai ibadah. Makanya kita sahur. Ya itu ya. Lah, dan kenapa berbuka puasa harus cepat? Li'annal ju' wal 'atash rubbama darrabihi. Sebab yang namanya lapar dan dahaga itu terkadang membahayakan. Ya, perlu diketahui tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. La doror wala diror. Makanya saking tidak boleh membahayakan diri sendiri, dulu ada cendekiawan muslim, orang pinter, orang hebat, tapi makannya di pasar. Padahal perlu diketahui etika makan itu tidak di pasar, tapi ada ulama, orang pinter,
makan di pasar. Terus ada yang tanya, kenapa sampean panjenengan makan di pasar? Jawabnya mudah, ya. Matlul ghani zulmun. Ya, matlul ghani zulmun. Tidak mau membayar hutang itu zalim. Nah, artinya apa? Sudah ada, ya, sudah ada untuk membayar tapi tidak mau membayar, itu zalim. Padahal orang yang dihutanginya lagi butuh. Makanya saking tidak boleh membahayakan diri sendirinya, enggak apa-apa. Ya. Di sana dijelaskan dalam etika makan makruh, bahkan haram di sana istilahnya makruh makan di pasar. Tapi kalau darurat, kan tadi kan istilahnya dorok, membahayakan, kadang membahayakan. Kalau benar-benar kempong, ayo cepet. Nah, ya, supaya tidak terjadi doror pada diri sendiri. Makanya sunnah ta'jilul fitri. Itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Intinya untuk pertemuan kali ini kita disunahkan untuk ta'jilul fitri, disunahkan untuk buka, disunahkan mempercepat buka, disunahkan sahur, disunahkan mengakhirkan sahur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.